Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya ya kawan-kawan. Kita akan room tour stasiun Kota Bekasi untuk melihat dan mereview apa saja yang ada di stasiun Kota Bekasi pada pagi hari ini. Ini waktunya pagi hari ya kawan-kawan. Ini kurang lebih pukul 6 lewat 15 atau 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Terlihat lalu lalang para pengunjung yang berangkat dan pulang pada pagi hari ini. Di depan saya ada emak-emak bawa anak kecil ya kawan-kawan. Sepertinya dia mau berangkat ke suatu tempat karena terlihat membawa tas yang cukup besar. Dan ini ada beberapa pengguna kereta api yang terlihat tergesa-gesa untuk menuju loket pembelian kereta api kawan-kawan. Oke, kita udah sampai atas. Kita lihat, nah di bagian atas atau di lantai 2 stasiun ini ada kereta jarak jauh yang sudah datang dari timur melalui jalur 2 ya kawan-kawan. Kita lihat paling sisi kiri itu adalah jalur 1, kemudian yang ada kereta barusan lewat itu jalur 2, dan sebelahnya lagi jalur 3. Kita lihat di atas banyak para pengunjung yang sedang duduk-duduk, kemungkinan menunggu para saudara atau kawan yang menggunakan jasa kereta api untuk turun di Kota Bekasi. Oke, kita lihat lagi di sisi timur ini ada dinding kaca ya kawan-kawan, jadi kelihatan view-nya cukup bagus. Kalau pagi bisa melihat sunset dari lantai 2 stasiun Kota Bekasi. Oke, kita lihat di sisi sebelah utara ini ada loket masuk atau gerbang masuk kereta jarak jauh. Nah, di bagian kanan lagi ada ATM Link Aja, di sebelah kiri ada ATM BCA dan tempat penjualan air minum anjungan tunai juga ya, itu ya kelihatan dari sini tapi terlihat belum buka layanannya. Oke, kita lihat dari ujung ada bapak-bapak security sedang berjalan menuju sebelah sisi kanan saya. Oke, kita lihat dari jarak jauh masih di sisi sebelah timur di lantai 2 di dinding kaca. Kita bisa melihat dari kejauhan itu adalah menara Masjid Al-Barkah Kota Bekasi yang tepatnya di depan alun-alun atau di seberangnya Rumah Sakit Umum Daerah kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan room tournya. Oke, itu kita lihat ada bapak-bapak sedang mencetak tiket kereta api mandiri. Jadi sebelum masuk ke gate atau gerbang masuk, kita ada layanan di stasiun Kota Bekasi, ada layanan cetak mandiri tiket perjalanan kereta api jarak jauh kawan-kawan. Oke, di ujung terlihat juga ATM CIMB Niaga dan ATM Bank Mega ya. Nah, di sisi sebelahnya itu ada gerbang masuk untuk kereta api
api Jabodetabek atau komuter lain atau KRL komuter lain, kawan-kawan. Oke, kita lihat ada beberapa pengunjung yang melewati gerbang masuk. Nah, ada juga emak-emak yang lagi terburu-buru untuk menuju gerbang masuk komuter lain kereta api lokal Jabodetabek, kawan-kawan. Oke, ini di bagian depan kita terlihat ada ATM CIMB Niaga dan Bank Mega ya. Oke, masih terlihat lalu lalang para pengunjung stasiun yang dari pintu selatan pada menuju ke area penukaran tiket kereta jarak jauh. Nah, kita lihat di depan kita ada gerbang menuju pembelian tiket kereta api komuter lain jurusan Jabodetabek. Nah, kita lihat ada beberapa titik loket yang sudah dibuka. Kita lihat di dalamnya juga terdapat ATM, ada 3 buah ATM yang bisa dimanfaatkan, antara lain Bank Mandiri ya di dalamnya. Ini juga ada Bank Mandiri. Kemudian ini kita lihat lagi banyak sekali yang masuk ke gerbang atau gate kereta api Jabodetabek komuter lain. Nah, ini ada bapak-bapak yang menanyakan tujuan kereta api yang mau dituju. Kita lihat juga banyak petugas yang standby. Ini ada siaran live dari stasiun juga, kita lihat tuh. Oke. Nah, di bagian sisi selatan juga terdapat lift untuk para penyandang disabilitas atau difabel. Kita bisa manfaatkan lift yang berada di sisi selatan, tepatnya di depan eskalator naik di sisi selatan. Itu terdapat lift untuk difabel. Kita juga bisa lihat ada jadwal KRL, ada informasi peta jaringan juga kereta api komuter lain jurusan Jabodetabek. Di situ juga terdapat jam atau waktu tempuh, kemudian waktu-waktu pelayanan komuter lain. Tepatnya di sisi selatan samping kanan eskalator naik ya, kawan-kawan. Oke, kita menuju sisi utara lagi. Ini cukup luas ya, kawan-kawan. Jadi di lantai 2 ini itu membentang dari jalur 7 sampai jalur 1. Kemudian di sisi kanan itu terdapat dinding kaca yang cukup enak. Jadi kita bisa melihat panorama atau view atau pemandangan kota Bekasi kalau kita berada di lantai 2. Oke, kita lurus saja ke arah utara di tempat kita naik eskalator awal tadi ya, kawan-kawan. Ini masih berada di pintu gerbang kereta jarak jauh. Nah, tepatnya
Kalau kita lihat di jalur 2 atau 3, nah kita lihat juga banyak anak kecil yang kemungkinan menunggu kedatangan para saudara atau keluarganya yang dari jarak jauh. Jadi kereta Jawa ya, ini pada mungkin menghubungi saudara-saudaranya yang berada di dalam kereta api, kawan-kawan. Masih berada di depan gerbang pemberangkatan kereta jarak jauh. Di sebelah kirinya itu ada, nanti itu akan dibuka gerbangnya untuk pintu keluar kereta api jarak jauh, kawan-kawan. Nah, kita saksikan saja sampai nanti kita lihat pintu gerbangnya dibuka ya, kawan-kawan. Oke, jadi seperti ini kondisi lantai 2 stasiun Kota Bekasi yang sudah direnovasi. Jadi cukup banyak perubahan ya, kawan. Ini dulu itu kalau kita mau ke peron cukup melompati rel kereta, tapi kita sekarang harus naik dulu ke lantai 2 sebelum kita masuk ke kereta api. Jadi nanti setelah masuk nanti akan turun lagi sesuai dengan peron tujuan masing-masing ya, kawan-kawan. Masih di lantai 2. Nah, sekarang kita lihat jalur kereta api dengan view pemandangan dari atas stasiun lantai 2. Kita lihat dari kejauhan ada kereta datang. Nah, ini kereta bandara ya, kawan-kawan ya. Hanya beberapa gerbong saja. Kereta bandara juga lewat Bekasi di jalur 2, kemudian di jalur 3 menuju Jawa atau menuju luar kota ke arah timur. Ini kereta langsung, artinya tidak berhenti di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi ini ada beberapa kereta jarak jauh yang tidak berhenti ya, kawan. Seperti Argo Bromo, Kejayana itu tidak berhenti di stasiun Kota Bekasi. Nah, kalau pengen lihat jadwal kereta yang berhenti di Kota Bekasi bisa dilihat di website resminya KAI atau agen penjualannya seperti marketplace yang menyediakan jasa penjualan tiket kereta api. Cari saja tujuan pemberangkatan dan tujuan akhir Kota Bekasi. Kita lihat di jalur 5 kereta api dari Cikarang komuter lain masuk ke peron jalur 5 Kota Bekasi. Nah, itu juga berhenti di Bekasi. Kemudian di jalur 6 itu ada komuter lain menuju Tambun, Cibitung, Cikarang. Oke, mundur 100. Kita lihat lagi di kejauhan itu yang kotak itu adalah gedung Transmart ya, kawan-kawan, yang saat ini sedang dibangun. Posisinya di depan terminal Kota Bekasi. Kalau dari stasiun Bekasi itu terlihat lurus ke arah timur atau dari arah matahari terbit, itu bisa lihat pemandangan jarak jauh ke sana. Nah, tepatnya di depan stasiun Duren Jaya atau Bekasi Timur. Nah, ini ada kereta datang lagi dari timur. Ini kereta api kalau tidak salah
Bengawan ya. Bengawan dari Yogyakarta. Kita lihat rangkaiannya sangat panjang ya kawan-kawan. Ini masuk di jalur 2 di stasiun Kota Bekasi. Kemudian berangkat lagi jalur 4 komuter lain ke arah datang dari arah Kranji atau dari Jakarta. Ini kita lihat keramaian di lantai 2 lagi. Sudah mulai banyak ya kan kawan. Ini para penjemput yang sengaja melakukan penjemputan saudara ataupun teman-teman yang berada di lantai 2. Seperti yang saya katakan tadi, di sebelah sisi kiri yang tadi terlihat pagarnya ditutup sekarang sudah dibuka dan banyak sekali para penumpang yang keluar atau tujuan akhir Kota Bekasi ya kawan-kawan. Ini cukup ramai sekali. Barang-barang bawaannya juga cukup besar-besar. Ini terlihat ini kereta jarak jauh yang membawa mereka ke Kota Bekasi. Nah, itu di depan kita itu ada ibu-ibu yang panggil-panggil saudaranya mungkin ya. Oke, kita lihat keramaiannya cukup padat. Ada yang ke arah pintu selatan, ada juga yang ke arah pintu keluar utara. Ini kita lihat sepertinya ini ada rombongan penumpang yang sepertinya usianya masih usia remaja ya kawan-kawan ya. Mungkin ini rombongan dari suatu sekolah ataupun grup komunitas tertentu yang melakukan perjalanan jarak jauh. Oke, masih terlihat sangat ramai para penumpang yang melakukan perjalanan jarak jauh menuju Kota Bekasi. Ini salah satunya ada anak saya ya tadi. Kita lihat ada beberapa orang yang menjemput juga. Nah, kita kembali lagi ke pintu utara, pintu menuju pintu keluar utara. Nah, ini ada eskalator turun juga ya kawan-kawan ya. Ini ada di sisi kanan, ada eskalator, di sisi kiri ada tangga manual atau tangga yang bukan otomatis. Kita sengaja lewat yang sisi kiri untuk merasakan sensasi ketinggian di lantai 2 stasiun Kota Bekasi. Kita ikuti saja. Di sini ada 2 stage ya di tangga manual. Nah, kita lihat di sebelah kanan saya itu ada tangga naik dan tangga turun. Kemudian di posisi tepat di depan saya ini ada tangga turun manual. Nah, kalau kita ingin olahraga bisa memanfaatkan tangga manual. Kemudian di depan saya itu ada area parkir sepeda motor kawan. Tepatnya tepat di sebelah utara atau sisi kiri turun tangga turun di stasiun Kota Bekasi. Nah, kemudian
di depan, tepatnya di samping jalan raya itu ada parkir mobil atau kendaraan roda 4. Kita lihat. Nah, banyak sekali mereka yang baru bepergian jauh membawa koper cukup besar. Nah, ini adalah parkiran sepeda motor untuk stasiun Kota Bekasi yang di pintu utara. Jadi cukup luas ya kawan. Jadi tidak perlu khawatir bila kawan-kawan nanti membawa kendaraan sendiri untuk menitipkan kendaraannya di Kota Bekasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.